hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa Risalah TV, pemirsa Polda TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat, dengan nikmat yang tidak bisa kita hitung, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita berada di atas sunnah Rasulullah SAW, dan nikmat sehat, sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita berkumpul di majelis yang mulia ini, di masjid dan di lokasi lembaga pendidikan Al-Wafa. Dan yang kedua, rasa syukur dan terima kasih, ucapan hormat disampaikan kepada dari berbagai pihak, dari pemerintahan setempat yang telah hadir di kesempatan pagi hari ini memenuhi undangan dari lembaga pendidikan Al-Wafa. Para bapak yang ada di depan saya pada kesempatan hari ini, saya ucapkan terima kasih telah hadir di kajian ini. Dan demikian juga kepada semua wali santri, baik para ibu para bapak yang telah hadir di kesempatan yang berbahagia ini. Demikian juga seluruh ikhwan dan akhwat dan para santri yang saya hormati yang ada pada kesempatan pagi hari ini, dan kepada seluruh pemirsa Risalah TV dan Polda TV di mana saya berada, yang ada di seluruh dunia atau dari Sabang sampai Merauke, yang ikut menyaksikan kajian di pagi yang berbahagia ini. Kajian di pagi yang berbahagia ini adalah berkaitan dengan tentunya dunia pendidikan, adalah berkaitan dengan tanggung jawab siapa pendidikan ini. Dan pembahasannya di dalamnya kita akan membahas, walaupun mungkin sifatnya adalah singkat dan sederhana, bagaimana umat Islam, kaum muslimin untuk memajukan lembaga pendidikan, sehingga lembaga pendidikan ini menjadi salah satu pilihan bagi umat Islam untuk menyekolahkan para putrinya untuk bisa hidup di tengah-tengah perkembangan zaman, hidup di akhir zaman dengan bisa membimbing dirinya, bisa cakap hidup yang bisa mengantarkan dalam kemaslahatan dunia dan akhirat. Para ibu para bapak yang saya hormati, saya tadi udah lihat di sini sekolah, ini sekolah SMP ya, SMP Al-Wafa, dan katanya tadi akan dibikin juga SMA setelah ini. Dan alhamdulillah di sini juga hadir para ustadz dan para pengurus, jadi para pengurus di sini, dan ada wali santri. Para ibu bapak yang saya hormati, saya ingin menjelaskan tentang sekolah, terutama mungkin sering orang tua ada dua pertanyaan tentang pendidikan. Jadi saya menjelaskan dua pertanyaan dulu dari dunia pendidikan. Pertanyaan yang pertama, mungkin banyak orang tua ikhwan ada pertanyaan, kenapa sekolah mesti bayar? Jadi kenapa sekolah mesti bayar?
Itu pertanyaan. Yang kedua, ya, ada pertanyaan lagi, dan kenapa sekolah itu mahal? Ketika kita berpikir tentang apa itu sekolah, untuk menjawab kenapa sekolah itu mesti bayar dan kenapa sekolah itu mahal, maka jawabannya sekolah memang wajib bayar. Karena tidak ada sekolah yang gratis, dan sekolah tidak bisa gratis. Itu jawaban sederhana, baru nanti saya akan paparkan kenapa, termasuk juga adik-adik santri-santri. Jadi kenapa sekolah mesti bayar? Jawabannya memang sekolah wajib bayar. Karena sekolah tidak ada yang gratis, dan sekolah tidak bisa gratis. Dalam penelitian saya, selama saya belajar dalam dunia pendidikan dan saya bergelut dalam dunia pendidikan, saya punya pesantren, saya punya lembaga pendidikan dari tingkat TK sampai tingkat SMA, dan ada persiapan dai sejenis D3. Sekarang siswanya dengan sampai TK tidak kurang dari 2000 siswa, dan saya mempelajari mungkin untuk di Indonesia dari Sabang sampai Merauke tentang sekolah, maka tidak ada sekolah yang gratis kecuali salah satu di antara yang tiga. Jadi sekolah bisa gratis kalau ada dalam salah satu yang tiga. Pertama, apabila pemerintah memberikan jaminan untuk menggratiskan. Jadi apabila pemerintah menjamin untuk menggratiskan. Memang sekarang sekolah itu gratis, SD, SMP, SMA. Ya. Tapi untuk gratis biasanya 3 begitu lengkap perlengkapan sekolah itu, dan itu juga perlu diakui di negara ini hari ini. Jadi apabila pemerintah memberikan satu jaminan atau ke sekolah swasta diberikan jaminan kalau bikin sekolah, maka dijamin semua bangunannya, bayaran gurunya, semua perangkat-perangkatnya dibayar, maka tidak perlu bayar. Yang kedua, apabila ada orang kaya memberikan jaminan untuk sekolah, silakan bangun kelasnya, saya akan bayar gurunya, saya akan persiapkan perlengkapannya, maka juga bisa gratis. Yang ketiga, para ibu, para bapak ingin sekolah gratis juga gampang, tetapi belajarnya kapan bisa. Contoh, ya, anak-anak ibu, anak-anak bapak nggak usah bayar, tapi sekolahnya prinsipnya seperti ini. Ustaznya baru dari pasar, ada waktu ngajar, ngumpulin orang belajar, tapi dia udah pulang dari pasar atau pulang dari kebun, dia udah selesai nanam padi, dia udah selesai nanam coklat, dan dia telah selesai nanam sawit, baru dia ngajar sore sekali sehari, ya gratis insya Allah. Seperti kajian saya juga hari ini, para ibu para bapak kan gratis ya, tidak ada akad harus bayar. Nah kalau sekolah seperti ini gratis bisa.
Tapi kalau yang namanya sekolah yang harus terukur, jelas ruang lingkup kelasnya, areal tanahnya, sejumlah kelasnya, jumlah gurunya, punya kurikulum, kemudian di situ ada penilaian, harus punya ijazah, harus punya legalitas. Itu tidak mungkin gratis. Dan sekolah tidak bisa apa? Tidak bisa gratis. Ini sesuatu yang perlu dipahami oleh setiap di antara kita. Nanti penjabarannya akan ada. Jadi ini filosofi yang harus dirubah dalam pemahaman kaum muslimin tentang apa itu pendidikan. Antara berkata kenapa harus bayar? Ini jawabannya sederhana. Yang kedua, kenapa mahal? Mahal untuk sekolah adalah relatif. Jadi mahal untuk sekolah adalah relatif. Yang dimaksud relatif gini. Sekolah, kalau kita berbicara tentang input, output, maksudnya apa? Kita memasukkan anak, ingin apa? Para bapak, para ibu, apa yang diharapkan dari lembaga? Kan? Kalau bapak ibu menyekolahkan anak, kan ada harapan, ingin anu. Ya, kalau para ibu mungkin kalau ingin jadi ulama, kalau sekarang ingin ke lembaga pendidikan, ingin ke Mesir, ingin ke Madinah, gitu kan? Ingin mungkin ke Sudan, ingin ke Libya, mana? Gitu? Di Indonesia mungkin ada lembaga pendidikan kenal Libya. Ini harapan. Ya kalau umum apa? Ke ITB gitu kan, ke UNPAD, ke UI dan yang lain, ke UGM. Semua orang punya harapan. Jadi setiap orang tua punya harapan dari anak. Harapan lain, anaknya berakhlak, beragama, gitu ya. Itu harapan. Maka saya katakan relatif masalah mahal atau murah sekolah. Kita ingin buat apa? Jadi kita ingin buat apa? Kalau saya berikan gambaran sederhana, mahal ataupun murah seperti dalam dua gambaran. Pertama, kita gambarkan tetakan mobil. Kalau perusahaan ini membuat produk mobil Carry Futura, maka menghasilkan harga 100 jutaan atau lebih. Kalau produknya ingin Fortuner, mobil Toyota Fortuner, maka harus bayar berapa? 400 juta, itu paling murah. Kalau sekarang udah 600 juta harganya. Kalau kita ingin Avanza atau Xenia, harganya kisaran 200 juta. Maka demikian juga lembaga pendidikan. Maaf ya, ini karena saya di sini Pak Abu siapa tadi? Atau Pak Samsul ya? Pak Untung. Tadi ya, maaf ya, agar ibu-ibu nanti terbayang di sekolah di sini, di sekolah di mana? Maaf ya, karena kita berbicara kita kan kalau berbicara ini jangan tersinggung. Agar para ibu para bapak tergambar yang dinamakan lembaga pendidikan. Nah, kita ingin produknya apa keluarnya? Ingin menghasilkan apa? Maka tergantung jenis mesin yang digunakannya. Ini pakai apa gitu di sini? Kalau produknya ingin menghasilkan begini, maka mesti ada perangkat, ada sarana yang mampu membuatnya itu. Yang mampu apa? Membuat, mampu untuk menghasilkan, mampu untuk bisa ada output A, output B, output C, output B, dan seterusnya. Tergantung apa? Tergantung sarana yang merupakan akan keluarnya produk itu. Maka para ibu para bapak, berbicara tentang mahal atau murah tentang pendidikan adalah berkaitan dengan visi misi, berkaitan dengan tujuan dari pendidikan ini mau bentuk apa, mau bikin apa. Maka itu adalah berkaitan dengan lembaga pendidikan. Jadi kita harus betul-betul apa?
paham. Jadi harus betul-betul paham mengenai hal yang berkaitan dengan tersebut. Nah, kita lihat sekarang satu ungkapan yang sangat agung dulu, dipahami oleh Suman. Kita lihat tuh, sepakat dulu tentang pendidikan, urgensi pendidikan. Ya, saya katakan kalimat pendidikan adalah mata uang yang berlaku di setiap masa dan segala tempat. Ini adalah kata yang paling tepat digunakan untuk mendeskripsikan fungsi dan peran pendidikan. Kalimat ini pula dapat diartikan bahwa pendidikan adalah modal utama yang harus dimiliki oleh setiap individu yang hidup agar dapat bertahan dan menghadapi zaman. Perhatikan Bu, para bapak dan pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, pendidikan adalah ibarat mata uang. Artinya mata uang itu sesuatu yang mesti ada dalam setiap ruang lingkup hidup manusia. Mata uang ini diperlukan dalam setiap waktu dan ruang. Karena dengan itulah manusia akan interaksi hidup yang dia mengambil manfaat dan tukar manfaat dengan orang lain. Ya, orang tidak punya uang ya mati gitu. Seolah-olah seperti itu. Maka pendidikan diibaratkan adalah seperti mata uang yang dibutuhkan dalam setiap ruang, tempat, waktu. Artinya apa? Bahwa orang tanpa pendidikan tidak bisa jadi apa-apa. Orang akan bisa bertanding hidup, dia bisa mempertahankan hidup, dan dia bisa menjadi hidup yang layak untuk mencapai kebahagiaan baik dunia ataupun akhirat. Itu adalah berkaitan dengan pendidikan. Dan berkaitan dengan pendidikan, manusia bisa hidup dalam tatanan zaman. Artinya kalau kita gambarkan hari ini, hidup dalam tatanan zaman, baik mempertahankan akidahnya, agamanya ketika terjadi sekarang fitnah umpamanya. Demikian juga tantangan hidup berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan ketahanan hidup, masalah dunia. Maka manusia sangat memerlukan kepada pendidikan yang mampu menjadikan orang itu bisa hidup dalam setiap waktu dan tempat. Adalah berkaitan dengan pendidikan. Saya berikan contoh di sini satu gambaran yang sederhana, ya, untuk adik-adik, untuk juga guru. Ya, untuk guru, gambaran yang sederhana. Sekarang kita adalah hidup di abad ke-21. Abad 21 ini adalah abad informasi cakrawala dunia tanpa batas. Jadi abad 21 ini adalah abad informasi, abad globalisasi, abad informasi cakrawala tanpa batas. Saya akan memberikan 3 unsur berkaitan dengan poin ini, yang berkaitan dengan tantangan hidup bagi seseorang. Yang sudah barang tentu pendidikan itu adalah harus mengikuti tantangan zaman ini. Artinya harus berkembang. Para ibu juga memberikan support pada lembaga pendidikan dengan cara yang benar. Nah, tantangan hidup. 1, kita bisa katakan begini, orang akan sukses tidak bergantung kepada sekolah. Kata dulu nih, bahwa orang sukses tidak perlu duduk di bangku sekolah. Kenapa Pak? Kenapa Pak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala? Dulu orang tidak dapat informasi kecuali kalau duduk di sekolah.
Karena yang punya informasi hanya guru. Kalau dulu kita kan kalau tidak ke SD, ke SMP, ke SMA, tidak kuliah, tidak punya apa-apa. Kenapa? Karena informasi guru hanya ada di guru. Kalau sekarang informasi cakrawala dunia, orang klik udah bisa tahu, walaupun dia tidak duduk di sekolah. Nah, buktinya saya bisa berbicara tentang pendidikan, saya tidak duduk di lembaga yang dinamakan S1 pendidikan. Kenapa? Karena ilmu adalah cakrawala dunia. Nah, apa kata-kata ini? Ini menunjukkan kalau sekolah, maaf ya, kalau sekolah hanya berfungsi tadi, sekedar memberikan informasi, maka nanti sekolah akan banyak ditinggalkan. Dan sekolah bukan menjadi daya tarik lagi untuk manusia, karena kalah dengan informasi di luar. Kalau sekarang maaf, di sini guru-guru, kalau antum ngajar gaya dulu gitu ya, guru jadul, yang kalau ngajar bawa buku, karena antum guru IPS ya, guru biologi, antum gaya zaman dulu, bawa apa? Bawa buku biologi. Anak-anak buka ya halaman sekian. Kadang-kadang gurunya tuh kantor, suruh baca anak-anaknya didikte sama satu, ya. Kemudian anak-anaknya tidak tahu kenapa. Itu di internet saja kemarin sudah saya baca. Karena dia tidak memberikan, tidak mendapatkan nilai tertentu dari guru. Kalau yang dimaksud pendidikan adalah informasi saja, maka tentunya ini akan kalah. Sekolah-sekolah bisa guru kita, kenapa? Tidak dibutuhkan. Bahkan mungkin sekolah itu hanya sekedar rekreasi, hanya sekedar sebagian siswa itu tempat setor muka saja di sekolah, bukan sebagai pencari informasi. Kenapa? Karena kalah. Ini dari sisi apa yang dimaksud cakrawala hari ini, informasi tentang dunia pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kategori ini, bahwa kita wajib memahami dalam era globalisasi atau yang dinamakan abad 21, abad informasi, di mana ilmu adalah tersebar luas, bukan hanya ada pada seseorang. Maka dipastikan, para ibu bapak yang saya hormati, sekolah itu adalah bukan lagi bagian pilihan bagi setiap manusia. Kenapa? Karena informasi saja itu udah banyak, tidak perlu duduk di bangku sekolah. Maka di sini apa? Wajib guru mengembangkan filosofi gurunya, bahwa guru adalah memberikan edukasi dan guru memberikan bimbingan, guru adalah memberikan arahan bagaimana seorang siswa mampu mengembangkan kemampuannya. Jadi mampu mengembangkan kemampuannya. Saya berikan contoh dalam poin ini. Kalau seseorang baca dalam dunia informasi tentang dunia ekonomi, dia ingin jadi jurusan ekonomi, dia belajar tentang sistem perdagangan, maka yang ada dalam buku pasti dunia perdagangan. Ada berbicara nanam modal seperti ini, hasilnya akan begini, dan misal kalau dia akan dagang seperti ini harus begini, kalau dagang seperti ini harus begini, untuk hasil cara pembagiannya begini. Mungkin itu dipelajari dan orang bisa mendapatkan tanpa di bangku sekolah. Jika sekolah berfungsi hanya ini saja, maka nanti bisa dikalahkan bahwa orang-orang yang tidak sekolah banyak yang lebih cerdas, dan orang yang tidak sekolah banyak yang lebih berhasil ketimbang orang yang sekolah. Maka sekolah harus berfungsi apa? Sekolah harus berfungsi sebagai edukasi, yaitu apa yang dinamakan ranah afektif.
menerapkan nilai, menerapkan karakter, menerapkan sikap pada anaknya. Contoh yang tadi, apa ada dalam buku tentang ekonomi atau buku tentang jurusan ekonomi dibahas tentang sabar? Karena tentunya kalau matematika 4 tambah 4 berapa? 8. 10 kurang 5 berapa? 5. Tapi dalam dunia nyata tidak begitu. 4 tambah 4 bisa 100. 4 tambah 4 bisa 0. 100 kurang 100 bisa tetap 100. Maksudnya apa? Kalau antum dagang, secara sistematiknya, secara matematiknya harus mendapatkan ini, tapi antum dapat musibah, tidak untung. Edukasinya apa? Bahwa ketika orang mendapatkan musibah, diajarkan dia harus apa? Sabar. Dia mengetahui bahwa tidak mesti kita melakukan ini, bahwa harus begitu. Ketika orang bertakwa, ketika orang itu dermawan, maka kita akan mendapatkan rezeki yang tanpa dinanai, rezeki yang tanpa disangka oleh kita, dan itu adalah berkaitan dengan apa? Itu tidak ada dalam buku kuliah, tidak ada dalam buku ekonomi seperti itu. Kenapa? Karena guru mengajarkan edukasi lain, nilai lain. Saya berikan contoh lain. Sekarang ada satu kata-kata yang sangat sederhana. Kenapa orang Indonesia umumnya kalau pinjam sukar mengembalikan? Sehingga kita Indonesia sekarang utangnya besar sekali ya. Mungkin punya filosof, pinjam sukar untuk kembalikan. Kenapa katanya? Orang Indonesia bahkan ikhwan suka ngaji apa nasi kalau ditagi. Kenapa? Itu korban guru matematika. Kenapa? Sebab guru matematikanya ngajarnya ini 15 kurang 9, 5 pinjam ke sebelah kan itu. Tapi tidak pernah diceritakan apa itu balik. Sehingga menjadi karakter dalam kehidupan kita yang namanya pinjam tidak dikembalikan. Tapi ketika ada nilai edukasi lain, guru yang cerdas, maka dia membuat kalimat yang berbeda, yang punya nilai lain. Kata gurunya, si kaya ngasih kepada si miskin. Karena yang 5 ini miskin, yang sininya kaya. Maka bernilai anak itu sejak kecil kalau punya lebih, dia ngasih. Edukasinya lain. Ya. Kita lihat sisi yang lain, contoh yang lain yang saya ingin sampaikan. Antum guru IPS, di situ mungkin ketika di SMP minimalnya ada tentang ekonomi ya, perbankan, karena biasanya di fakultas begitu ya. Ngajar ekonomi. Maka di situ ada buku tentang perbankan, bagi hasil. Di situ dikatakan Pak Rahmat punya uang 20 miliar. Disimpan di bank A. Bank memberikan keuntungan per bulan 2%. Maka guru yang biasa-biasa dia bertanya berapa keuntungan Pak Salman per bulan. Maka nyaris tidak ada orang yang tahu kalau riba itu haram. Karena dia ngajarnya kan di lempeng, lurus ngajar. Tapi guru yang cerdas, yang dia paham bahwa fungsi sekolah adalah bukan hanya fungsi menyampaikan informasi. Kalau menyampaikan informasi sekarang udah kalah gurunya, maaf ya. Kalau antum jadi guru hanya menyampaikan informasi, antum bisa kalah sama dunia yang ada di luar. Jadi sama dunia yang ada apa? Di luar. Bagaimana? Gurunya bertindak lain. Dia berkata, pertanyaan apa? Berapa uang haram Pak Salman apa?
Dia bertanya berapa uang haram pasaman yang harus dibuang. Kenapa? Karena keuntungan riba adalah haram. Maka bahasanya berbeda. Sehingga Anda sejak kecil punya kemampuan dan bisa untuk memahami bahwa riba itu adalah apa? Riba itu adalah haram. Jadi riba itu adalah haram. Jadi para ibu para bapak yang saya hormati dan para pendidik di sini, kalau para pendidik itu adalah berperan hanya memberikan informasi, maka di dunia hari ini informasi itu akan kalah. Maaf ya, kalau antum jadi guru fisika, disebutkan maksudnya begini. Antum jadi guru biologi, sebutkan penelitiannya. Ternyata anak sudah akan membaca berita tentang penelaahan orang-orang terbaru. Masih kalah. Bahkan Ustaz saja. Sekarang Ustaz ngajar Bulughul Maram atau ngajar Arba'in Nawawiyah. Yang antum ajarkan pasti buku satu, karena ada muqarrarnya. Tapi ketika dunia informasi sekarang umpamanya telah ada 10 atau 20 kitab syarah Arba'in Nawawiyah. Jadi kalau lebih dari 20 syarah ulama mensyarah kitab Arba'in Nawawiyah. Gurunya cuma pegang satu, dia tidak melek informasi dan dia tidak melek apa teknologi. Maka yang dia baca cuma satu dan dia menjelaskan cuma itu. Sementara sebagian muridnya yang dia telah mampu dengan informasi di dunia luar, dia telah membaca sekian buku. Maka kehadiran dia di sekolah kalau berkaitan dengan hanya informasi, dia mengatakan saya kesini adalah cuma sekal muka. Kenapa? Karena kalah daya informasi. Maka berarti di sini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dunia seperti hari ini, dunia global seperti hari ini, maka sudah barang tentu sekolah adalah harus meningkatkan kemampuannya. Lembaga adalah harus meningkatkan kemampuannya. Untuk apa? Untuk menjawab tantangan-tantangan hari ini. Jadi untuk menjawab tantangan hari ini. Nah, itu poin yang mungkin supaya menjadi salah satu pendorong bagi kita untuk menyempurnakan sekolah-sekolah kita. Kemudian, mari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, diperhatikan di sini. Poin selanjutnya, ya. Tanggung jawab pendidikan anak ini harus ditangani langsung oleh kedua orang tua. Para pendidik yang mendidik anak di sekolah hanyalah partner bagi orang tua dalam proses pendidikan. Nah, ini poin yang ketiga yang saya ingin sampaikan di sini. Mari para bapak, catat dengan poin yang sangat penting bahwa tanggung jawab pendidikan itu adalah kewajiban orang tua. Ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Maka dalam dunia pendidikan, silakan di sini bisa ditiru oleh mudir di sini atau mungkin kepala sekolah. Kalau ada orang tua bilang gini, Pak Ustadz, tolong titip anak saya. Tolong dibetulkan cara bicara orang tua yang bicara seperti ini. Ketika ada orang tua bilang, ya Ustaz, tolong titip anak saya. Nah, ini ada kasus, ya. Anaknya nggak pernah ditengok dan bapaknya tidak pernah memberikan sodako apapun ke sekolah. Ketika dikonfirmasi oleh bagian keuangan, maka apa jawabannya? Kan dulu saya sudah titip anak saya. Jadi, nah dia udah titip kan? Nanti titip semuanya, sampai titik bajunya, makannya. Maka Roma seperti apa? Para ibu bilangnya apa? Pak Ustaz, tolong bantu saya didik anak saya. Tolong bantu saya didik anak saya. Karena orang tua punya kewajiban mendidik, dan dia yang pertama dan utama mendidik anak. Guru adalah partner. Guru adalah partner.
membantu untuk bagaimana mengembangkan anak. Itu adalah poin yang sangat penting. Kemudian kata-kata ini, lihat untuk para ibu para bapak, pahami dulu. Setiap individu akan muncul dari orang tua. Setiap orang tua wajib merupakan sosok pertama yang memberikan pendidikan kepada anaknya. Jadi para ibu para bapak, ini begitu jelas ya. Kata-kata ahli pendidik, setiap individu akan muncul dari orang tua. Setiap orang tua wajib merupakan sosok pertama yang memberikan pendidikan kepada anaknya, terutama ibu-ibu. Ya. Apa yang sederhana bagi para ibu? Coba perhatikan. Yang pertama, mengajarkan Islam dan adab-adab dalam Islam kepada anak siapa? Guru atau ibu? Sudah barang tentu ibunya. Yang pertama mengajari lafaz la ilaha illallah siapa? Ya ibunya. Kalau yang pertama mengajari anak berbicara, ibunya. Siapa yang mengajari anak agar bisa baca bismillah? Minum baca bismillah, makan baca bismillah, pakai baju baca bismillah, ibunya. Bahkan ketika ibunya akan meneteskan air susunya kepada anaknya, ibunya mengatakan bismillah. Dan anaknya mendengar dari kecil kata-kata bismillah. Ketika ibu akan menemukan air ke anaknya, mengasih air minum, bismillah. Ketika akan menyuapkan makanan kepada anaknya, apa? Kata bismillah. Maka kata bismillah sesuatu yang ada dalam kehidupan. Ketika anak akan dipakaikan pakaian celana, bismillah. Menggunakan kaki yang kanan, ibunya. Memakaikan tangan yang kanan, ibunya. Ketika memakai baju, semuanya ibu. Bapak dan ibunya mengajari anak ketika naik kendaraan baca doa. Ya. Subhanallah disahrolan hada. Bapak dan ibu mengajari semua. Bukan orang lain. Bukan guru TK, bukan guru SD, bukan guru SMP, bukan guru SMP. Dan ini harus jadi filosofi. Nanti untuk dijelaskan seperti yang sangat penting. Nanti saya jelaskan. Pendidikan adalah sebuah proses multidimensi yang tidak hanya memberikan pengetahuan, akan tetapi mengajarkan banyak nilai yang digunakan dalam menginterpretasikan ilmu yang telah didapatkan. Jadi tadi saya katakan, kalau pendidikan dalam makna memberikan informasi pengetahuan saja, maka internet lebih baik ketimbang sekolah. Catat ya para guru. Kalau pendidikan itu adalah dalam makna memberikan informasi pengetahuan, maka bimbel lebih baik ketimbang lembaga sekolah. Tak usah ada sekolah, adanya bimbel ya. Sekolah. Kalau yang dimaksud pendidikan itu memberikan informasi, tidak memberikan yang dinamakan efektif, yaitu nilai bagaimana orang itu mampu bicara, bagaimana orang itu mampu interaksi, bagaimana orang itu bisa cakap hidup dengan lingkungan dan kemajuan saya. Itu mana? Berarti sekolah harus betul-betul punya kemampuan.